Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin permisa amasa insani yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar agama yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu fikih dalam bab thaharah, yaitu kebersihan. Permisa dan jamaah rahimakumullahu ajmain. Sebelum kita mengetahui banyak tentang thaharah, maka lebih utamanya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan thaharah tersebut. Thaharah menurut bahasa yang artinya adalah bersuci. Diambil dari kata at-tuhr yang artinya bersuci atau terhalang dari hadas. Sedangkan wudu kita ketika hendak sholat itu dapat disebut juga bersuci karena dapat membersihkan al-mutawaddi, yaitu orang yang berwudu tadi, dari berbagai macam najis pada keadaan sebelumnya yang dianggap tidak bersuci. Dan itulah yang dimaksud dengan definisi thaharah secara bahasa, yaitu kebersihan atau bersuci. Setelah itu adalah hukum thaharah. Hukum thaharah yang adalah wajib. Dan thaharah ini merupakan ciri terpenting bagi umat Islam, baik muslim maupun muslimah, karena Islam memerintahkan terutama pada muslimah agar mereka bersih secara lahir maupun batin. Islam juga menuntut kepada kaum muslimin dan muslimat agar bersih dari berbagai macam kesyirikan, rasa dengki, dan iri hati, yang mana semua itu adalah bentuk kotoran-kotoran yang dapat menghalangi kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga telah menyebutkan tentang bagaimana perintah kepada kita untuk membersihkan hati dari kesyirikan, rasa dengki, dan iri hati kepada sesama manusia. Di antaranya Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Di sana Allah katakan al-malu wal banun, di mana pada suatu hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari kesombongan, bersih dari kemaksiatan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan perintah Allah untuk segenap kaum muslimin agar hatinya bersih dari kesyirikan, dengki, dan iri hati, seperti disebutkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah mengatakan Inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Allah katakan di sana, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya nanti akan diberikan pertanggungjawaban di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, terkhusus kepada wanita muslimah diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat-tempat sholatnya dari najis yang bersifat lahir maupun bersifat batin. Demikian agar sejalan dengan apa yang menjadi bentuk pensucian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ketika kita hendak sholat, karena berwudu untuk sholat hukumnya adalah wajib. Dan itu syarat sah sholat seorang hamba adalah dengan berwudu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, la yuqbalu salatu ahadikum hatta yatawadda. Tidaklah diterima, kata Nabi, salat kalian hatta yatawadda, sampai kalian berwudu, sampai kita bersuci, menghilangkan hadas-hadas yang menempel pada diri kita. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Wassalatun nur wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Kullun nasi yahdu faba'iu nafsahu famu'atikuha aw mubikuha." Nabi menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah adalah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah maka pahalanya memenuhi antara apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Wassalatun nur. Kata Nabi, salat adalah nur, cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah, infak adalah bukti yang nyata dari keikhlasan seorang hamba. Wasabru dia. Kesabaran adalah cahaya, sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an yang kita baca di sehari-hari itu hujjatun laka aw 'alaika, sebagai pembelamu atau justru dia yang akan menghujat kita. Kullun nasi yahdu faba'iun nafsahu famu'atikuha aw mubikuha. Sungguh kata Nabi SAW, setiap manusia pada pagi harinya hakikatnya mereka sedang menjual dirinya. Ya, ada yang menjual dirinya lalu bisa memerdekakan dirinya, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari sehingga Allah ridho dan dia akan menjadi merdeka menjadi seorang muslim. Ada juga seorang yang pagi harinya mereka menjual dirinya, tapi mereka pada hakikatnya mubikuha, yang artinya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Ikhwanal fillah, jamaah dan permisa dimanapun Anda berada, hadis ini sangatlah agung, menyadarkan kepada kita perihal kebersihan, bahwa kebersihan adalah setengah dari keimanan. Dan setiap kita bersuci ketika hendak mau sholat adalah hukumnya wajib. Karena ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisi kita baik lahir maupun batin harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian ya, kesucian ya, merupakan syarat sah sholat, dan sholat tidak diterima kecuali dengan bersuci, yaitu berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min hululin. Ya, tidaklah diterima salat seorang hamba bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatun, dan demikian tidak diterima sedekah
min hulul, dari harta rampasan yang belum dibagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara, hadis tersebut merupakan nas diwajibkannya taharah, bersuci, untuk mengerjakan sholat. Dan para ulama telah bersepakat bahwa taharah merupakan syarat sah dalam sholat. Sedangkan wudu pada setiap hendak kali melaksanakan sholat merupakan hal yang wajib. Sebagaimana telah Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian hendak menegakkan salat, mengerjakan salat, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah, wamsa'u biru'usikum, kepala-kepala kalian, rambut, telinga dan yang lainnya, serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Dan memperbaharui wudu pada setiap hendak menunaikan sholat merupakan hal yang sangat-sangat disunnahkan. Tanda kutip, apabila kita memang belum mempunyai hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya. Maka berulang-ulang kali kita berwudu ketika hendak sholat ada sesuatu yang sangat ditekankan. Bahkan ini adalah perkara yang sunnah, ya. Dan para ulama telah bersepakat mengharamkan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, baik dengan air maupun tayamum. Karena memang syariat Islam ini memberikan kemudahan ketika kita hendak ingin bersuci dan tidak ada air, maka Islam mengarahkan kita untuk bertayamum dengan debu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sholat fardu, sholat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur maupun sholat jenazah. Ya. Ketika memang dia sholat, bersujud kepada Allah, maka sangat-sangat ditekankan untuk bersuci, bertoharoh atau berwudu. Kemudian saudara yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada kaum muslimah, jikalau kita mengetahui hukum wajib berwudu sebelum sholat lalu kita mengingkari, makna mengingkari adalah kita berusaha dengan keyakinan melakukan sholat tanpa berwudu, maka para ulama bersepakat ijma'nya adalah kufur, yaitu kekafiran. Kenapa? Alasan mereka mengkafirkan bagi siapa yang sholat tapi tidak berwudu, padahal mereka tahu bahwa wudu itu adalah syarat sahnya, adalah berdasarkan keyakinan yang mereka pakai. Keyakinan yang menjadi dasar kekufurannya. Sebab kekufuran adalah identik kepada keyakinan yang keluar dari batas-batas Islam. Ya, mereka telah melecehkan, memain-mainkan syariat wajibnya wudu untuk sholat. Sehingga para ulama bersepakat, barang siapa yang beribadah, sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui ilmu, ya, bahwa wudu adalah wajib sebelum kita melaksanakan sholat, tapi meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka jelas balasannya adalah kekufuran yang nyata bagi mereka. Saudara, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan komentar tentang uzur-uzur, ya, apa saja yang dibolehkan untuk tidak berwudu. Ya, yang pertama, ya, adalah orang tersebut wajib, ya, kalau memang tidak ada air, ya, keadaannya lagi kekeringan, kemarau, apa yang dilakukan? Apakah kita meninggalkan sholat dan atau kita sholat tapi tidak berwudu? Maka Imam Syafi'i menjawab, yang pertama, kondisi yang pertama, orang tersebut wajib mengerjakan sholat dan mengulangi sholatnya ketika air atau debu telah ditemukan kembali. Kondisi yang kedua, dilarang mengerjakan sholat, tapi dia wajib mengqadha'nya setelah mendapatkan air atau debu untuk bertayamum.
Kondisi yang ketiga, disunahkan baginya mengerjakan sholat, tetapi dia tetap mengqadha'nya di lain waktu. Ini kondisi orang yang memang hidup dengan keterbatasan air atau tidak ada debu, sehingga yang harus kita lakukan tetap sholat dan kita mengganti sholatnya di lain waktu ketika kita sudah mendapatkan air atau debu untuk bersuci. Saudara azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Ada keterangan-keterangan yang harus kita ketahui perihal tentang suci secara lahir dan suci secara batin. Suci secara lahir, ya, pada kitab fikih ini disebutkan, ya, segala macam bentuk kotoran atau suci dari hadas. Ya, dan cara membersihkan atau cara bersuci dari kotoran adalah membuang kotoran-kotoran yang menempel pada pakaian kita atau pada bejana-bejana kita. Dan apabila memang dan termasuk suci dari hadas, kita dengan cara berwudu atau bertayamum untuk membersihkan hadas, seperti buang air kecil, ya, seperti air seni, atau buang air besar, sehingga kita mewajibkan untuk bersuci, dan itu disebut dengan hadas, ya. Inilah yang disebut dengan suci secara lahir, itu suci dari kotoran dan suci dari hadas-hadas yang membatalkan kebersihan kita atau wudhu kita. Yang kedua, suci secara batin. Suci secara batin berarti membersihkan jiwa dari noda-noda dan kemaksiatan. Caranya seperti apa? Para ulama mengatakan berkaitan tentang dosa atau kemaksiatan, ini adalah kezaliman. Dan kezaliman ini ada dua macam. Apabila berkaitan dengan Allah, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat taubat dan berazam tidak mengulanginya serta menyesal dari apa yang telah mereka lakukan. Ini cara taubatnya ketika kezaliman atau maksiat itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kemaksiatan ini berhubungan, ya, kepada sesama makhluk, misalkan pada manusia, atau dulu pernah mencuri, pernah menzalimi, menjebak seseorang, membegal atau merampas harta seseorang, maka tobatnya ada dua. Yang pertama, dia harus meminta maaf, meminta ridho dari orang yang pernah dizaliminya, dan dia bertobat kepada Allah dengan melakukan salat 2 rakaat dan berazam tekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan serta menyesalinya dengan penyesalan sebesar-besarnya. Dan seorang ulama sampai mengatakan perkara dengan taubat, ya, yang beliau mengatakan taubat itu dikenal dalam 4 bentuk, ya. Salah satunya dengan menahan lidah agar kita tidak gosip, tidak menghibah, memakan daging bangkai sesama makhluk di antara kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan taubat, ya, selain dia menghentikan hibah dan perkataan dusta, dia juga harus menghentikan sifat-sifat dengki dan memusuhi orang lain. Dan yang ketiga, dia harus menghindar dari orang-orang yang berbuat kejahatan atau kemungkaran atau sejenisnya. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang insya Allah dan pasti akan datang kepada kita. Itu adalah kiat-kiat, ya, cara bertobat yang telah diajarkan ulama. Harus melakukan itu semuanya agar doa taubat kita dapat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum ajmain. Mudah-mudahan pada pembahasan singkat ini bisa membuat kita semakin berilmu tentang kehidupan sehari-hari kita dan tentang muamalah kita kepada sesama manusia dan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.